Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Pemirsa Lentera Hikmah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, umumnya manusia ketika ditimpa kesulitan, kesempitan akan berkeluh kesah, dan juga sebaliknya ketika manusia dilimpahi kemudahan, kelapangan, kenikmatan dan kebahagiaan akan bahagia, akan senang. Namun ada juga beberapa orang yang ketika dilimpahi harta kekayaan akan berperilaku kikir. Kondisi seperti ini sebetulnya tidak heran, karena Al-Quran sudah berbicara terkait dengan keadaan manusia seperti ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman misalnya dalam surat Al-Ma'arij, Bismillahirrahmanirrahim, Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia dicipta bersifat keluh kesah. Wa idza massahu syarru jazu'a. Ketika ditimpa kesulitan dia mengeluh, berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Ketika ditimpa kebahagiaan, ditimpa harta yang banyak, dianugerahi harta yang banyak, dia akan kikir. Sahabat Lentera Hikmah yang berbahagia, itu kondisi manusia secara umum. Namun ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk ke dalam golongan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya melanjutkan dalam ayat selanjutnya bahwa orang-orang yang mendirikan sholat tidak masuk dalam golongan seperti yang disebutkan ayat tadi, bahwa orang yang ditimpa kesulitan dia berkeluh kesah, ketika ditimpa kebahagiaan ya kikir. Memang tidak mudah menangkap ketentuan dan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita menangkap keadilan Allah, menangkap pesan-pesan orang lain pun tidak 100% bisa kita tangkap. Seorang suami tidak mudah menangkap keinginan dan kebutuhan istrinya. Begitu juga dengan seorang mahasiswa, talib, tidak mudah memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh dosen. Begitu juga seorang sahabat tidak mudah menangkap keinginan sahabat sendirinya, apalagi memahami dan menangkap keadilan Allah Rabbul Alamin yang maha luas ilmunya, yang membentang dari timur hingga barat, bahkan tidak terbatas oleh batasan-batasan tersebut. Lantas pertanyaannya, bagaimana kita menangkap pesan dan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sahabat Lentera Hikmah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika itu manusia-manusia biasa, lantas bagaimana dengan Nabi? Sekelas Nabi Musa, diceritakan dalam surat Al-Kahfi, pun tidak mampu menangkap keadilan dan ketentuan seorang gurunya, yaitu para ulama menyebutnya Nabi Khidir. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka terhadap sesuatu namun itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu suka terhadap sesuatu namun itu tidak baik bagimu. Intinya adalah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kalian tidak tahu. Salah satu contoh, kalau seandainya kita menaiki bis, kemudian tanpa sepengetahuan kita HP kita dicopet atau dicuri oleh orang lain, zahirnya itu kerugian, namun di balik itu yakinilah
bahwa tersimpan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi Allah menyiapkan HP yang lebih bagus, atau yang kedua, bisa jadi Allah ingin engkau menaiki derajat kemuliaan dengan menghilangkan HP untuk tidak sibuk dengan WhatsApp, dengan komunikasi dengan hal-hal yang tidak penting, sehingga engkau disibukkan dengan Al-Quran dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat lentera hikmah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, yakinilah wala yadlimu rabbuka ahada. Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada seseorang pun. Apalagi kita sebagai hamba Allah, apalagi kita sebagai umat Sayyidina Muhammad SAW yang hidupnya dilimpahi dengan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat lentera hikmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, contoh yang baik bagaimana kita melihat ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dipraktikkan oleh sang Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi berdakwah ke Taif, mengajak kebaikan, menginginkan umatnya terselamatkan dari api neraka, menginginkan umatnya mendapatkan kebahagiaan abadi, menginginkan umatnya dalam ketenangan, kebaikan, dan dilimpahi rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sang Nabi justru ditolak, dicaci, dihina, bahkan dilempar oleh batu. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi? Mungkin kalau ukuran kita, ukuran nalar kita akan berkata, ya Allah, itu umat sudah diajak menuju kebaikan, namun mereka malah melempari saya dengan batu, binasakan saja, hapuskan mereka di bumi. Menurut nalar kita seperti itu. Namun sang Nabi tidak melakukan demikian. Beliau mengangkat kedua tangannya dan munajat kepada Allah, Allahumma inni ashku ilaika du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, saya mengadu kepada Engkau akan lemahnya kekuatanku dan kurangnya strategiku, sehingga masyarakat dan umatku membenciku. Nabi sudah berbuat baik, mengajak kepada kebaikan, namun ketika munajat kepada Allah, beliau bukan menyalahkan Allah, tapi menyalahkan diri sendiri. Karena apa? Karena paham bahwa tidak mungkin ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan hal itu baik bagi hambanya. Karena itu kami mengajak kepada para sahabat-sahabat semuanya, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala zahirnya memberikan kesempitan kepada kita, yakinilah bahwa di balik itu ada limpahan kebahagiaan, limpahan kesenangan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemimpin yang tidak terpilih, jangan sedih dan jangan stres. Boleh jadi ketidakterpilihan Anda itu membawa kebaikan, karena boleh jadi ketika Anda dipilih menjadi seorang pemimpin, meskipun dengan mengeluarkan beberapa uang, akan berakhir di penjara. Namun Allah Maha kasih sayang menyelamatkan engkau kepada kebaikan-kebaikannya. Karena itu mari kita berprasangka baik kepada Allah. Dan yang kedua, sesungguhnya Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Demikian hikmah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kami sendiri dan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.